Bismillahirrahmanirrahim. Umur Aima kita mulai saja ya. Umur Aima sudah siap? Iya, ya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang benar selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang bertakwa. Eh, Doa mau belajar mungkin ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasuqni fahma amin. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, Alhamdulillah sudah bergabung juga ya Mbak Salsa ya. Umur Raima dan Mbak Salsa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Yafi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dalam keadaan baik juga. Alhamdulillah min hasanin ila ahsan Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di pertemuan terakhir kita. Sebelum nanti ujian. Ujiannya nanti teori dan praktek. Nanti teorinya soal soal tertulis, kemudian prakteknya nanti baca ayat Al-Quran ya, satu persatu. Nah, sekarang itu kita murojaah. Murojaah sebelum ujian, sama mungkin nanti ada praktek sedikit ya di akhir ya. Sebentar ini perlu share screen enggak? Syafi'i. Ini sekarang banyak tanya jawab mungkin ya untuk murojaahnya ya. Biar lebih siap nanti ketika ujian. Ujiannya nanti berarti dari kitab hitam ini, kitab tajwid, kemudian pelajarannya dari pelajaran 1 sampai 6 ya. Sampai yang hukum idgham yang dari sisi makhraj dan sifat sama uh, idgham dari sisi kesempurnaannya. Tapi sebelum mau tanya jawab mungkin dari uh, Umur Raima atau Mbak Salsa pengen kita bahas sedikit tentang apa mungkin yang belum belum apa ya, belum terlalu mendalami banget ketika KBM sebelum-sebelumnya. Oh iya Ustazah, boleh dibahas yang kemarin pas bulan puasa kan anak gak masuk ya, pas selama bulan puasa. Nah itu membahas tentang apa gitu ya. Siap, insya Allah. Waktu lagi puasa itu kita idgham ya kalau nggak salahnya. 6 di pelajaran yang ke-6 ini. Nah, langsung ke rumus aja dulu ya mungkin. Ini kita mengulang lagi. Evaluasi rumus hukum idgham di sini ada
jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat sama dari sisi kesempurnaannya. Kalau dari sisi makhraj dan sifat itu ada idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain sama idgham mutaqaribain. Kalau mutamatsilain itu dua huruf nanti bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Jadi benar-benar makhraj dan sifatnya sama, nun sama nun, mim sama mim gitu. Terus bacanya juga dengan gunnah yang dipanjangkan. Terus kalau idgham mutajanisain itu yang pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Kayak za sama dho itu sama-sama di lisan, ujung lisan. Kemudian ba sama mim sama-sama di asyafatain, sama-sama di bibir tapi sifatnya berbeda. Itu mutajanisain. Itu juga dengan gunnah yang dipanjangkan. Terus ada idgham mutaqaribain. Qorib kayak misalnya kita sering dengar ya, qorib. Qorib itu ini teman karib gitu ya. Qorib itu dekat. Jadi makhraj dan sifatnya itu berdekatan. Qaf sama kaf. Qaf, kaf berdekatan. Lam sama ro. Terus dibacanya tanpa gunnah. Terus kalau yang jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya itu ada ini. Idgham kamil dan idgham nakis. Kalau idgham kamil, Mbak Salsa boleh baca pengertiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Contohnya uh, halakum gitu ya. Bukan. Ar-Rahim. Ar-Rahim gitu. Langsung masuk ke ro. Tidak al-Rahim tapi langsung ar-ro. Tidak min min rizqi tapi langsung mirri. Mirri langsung ke ro-nya. Karena ada tasydidnya. Itu adalah idgham kamil. Kamil itu sempurna ya, secara bahasa artinya sempurna. Terus ini catatannya, idgham kamil selalu ditandai dengan tasydid pada huruf kedua. Terus ada yang kedua, idgham nakis. Pengertiannya boleh dibaca Ummu Raimah? Bismillahirrahmanirrahim. Idgham nakis yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada huruf atau makhraj, bukan pada sifatnya. Disebut idgham nakis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Idgham Iya. nakis disebabkan Lanjut aja Ummu Raimah. idgham nakis disebabkan salah satu dari dua sifat, yaitu satu sifat itbaq, dua sifat gunnah. Oke. Jazakumullah khairan ya, sudah dibacakan pengertiannya. Kalau idgham kamil itu sempurna, kamil lah kayak contohnya yang apa tingkatan gunnah itu ya ada akmal matakun, kamilah, nakisah, anqas matakun. Nah, kamilah itu sempurna, kalau nakisah itu kurang. Tadi itu idgham kamil sempurna, kalau nakis itu kurang secara bahasa artinya kurang. Jadi kenapa kok disebut kurang? Karena ada sisa di sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Nah, di sini ada idbak sama gunnah. Kalau yang idbak itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Itu salah satu sifat huruf. Tebal. Mm-mm. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-huruf idbak. Bo, po, bo, go, ho, Ada empat? Ada empat? bo, po, ho, go. Poin tidak ya? Oh Do, to, do, sama so. Sot. iya, so. Sot.
Idbak itu terkumpulnya suara ya. Jadi di antara lidah sama langit-langit. Sod, dot, to, sama dho. Lawan katanya adalah infitah. Nah, yang pertama ini idgham nakis ada yang pertama sifatnya itbak. Di sini dikasih contoh basata. Nah, ada sisa eh, to. To-nya agak kebaca sedikit. Tidak langsung basata gitu, tapi basat tebal dulu karena ada to-nya. To-nya tebal, tapi tidak terlalu jelas ya. Tidak basato ta gitu. Basata, kemudian ahad tu, parwat tu gitu. Mau praktek? Silakan, siapa dulu? Boleh, anak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Yang pertama ya Ustazah. ya. Basap, basap, po- A, basap, hmm, basap, pa, ahap, pu, parop, pu. ya, Masya Allah. Jadi, to, to-nya itu ketika kita baca sedikit itu eh, naik ya, lidah kita naik. Tapi jangan sampai terkolkolahkan. Basatota. Terus kalau udah selesai, kita baca tanya lidah kita turun. Basata gitu, tipis lagi. Sekarang Om Raima boleh? Basata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basat ta ahattu farottu Ro-nya ditasydidkan. Farot tuh farottu lagi. Farol. far farottu Mm-mm. Eh, lagi. Farot tuh. farottu Oke, Ahsanti, Masya Allah. Gitu ya. Basok, tebal dulu. Basok, itu sifat idgham. Terus ada lagi dari idgham nakis adalah sifat gunnah. Sifat gunnah di sini mengidghamkannya dengan mengidghamkan huruf mengidghamkannya huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau waw yang berharokat. Nah, di sini contohnya ada miwali wala waq sama iyaqulun. Sebentar. Nun sukun ketemu sama waw ya. Itu ada sifat gunnah di situ. Tidak min waliyu itu tidak, tapi mi waliyi wala waq gitu ya, sama yang nun sukun ketemu ya. Iya kulun gitu. Terus di sini ada catatannya untuk bacaan ayat alam nakhlukum itu dibaca dengan idgham kamil, tidak alam nakhluk luk qafnya tidak dibaca. Alam nakhluk baru kum gitu tidak, tapi langsung ke haf. Alam nakhlukum gitu. Qafnya langsung diidghamkan ke kaf tanpa tersisa. Itu pendapat yang rajih yang diunggulkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya At-Tahmid. Sehingga tidak ada idgham nakis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la dan tidak memiliki sifat itbaq. Itu qaf itu tidak punya sifat itbaq. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk tambahannya. Cukup, Mbak Salsa? Oh iya Ustazah, berarti kemarin yang itu saja ya yang di pembahasannya ya, yang tentang I- tadi idgham kamil sama sifat i- gunnah.
Iya, sama yang ini. Yang pertama, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Oh, iya, iya. Oke. Kita eh, review materi sebentar ya. Dari awal mungkin nggak apa-apa. Iya, Ustazah. Kalau mau jawab langsung ini aja, langsung jawab aja ya. Berdua jawabannya langsung sama juga nggak apa-apa. Hmm, siapa pengarang dari buku yang kita pelajarin selama ini? Hmm, Abu Ya'la Kurnaidi. Naidi, Satu lagi Nijar Saad Jabal. dilupakan ya. Abu Ya'la Kurnaidi LC sama Nizar Saad Jabal LC MPD. Oke, Masya Allah. Barakallah fiik. Terus, apa ya? Tujuan kita belajar tajwid apa? Mungkin satu-satu ya yang ini ya. Siapa dulu? Tujuan kita belajar tajwid. Untuk saya pribadi, membetulkan atau membenarkan atau mengkoreksi huruf-huruf mahroj huruf yang saya pelajari, terus menambah pengetahuan lagi karena sudah blank tentang tajwid, terus memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran lagi. Ya, Masya Allah. Oke. Barakallah fiik. Itu tujuan belajar tajwid. Jawaban dari Umraimah. Sekarang Mbak Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut anak pribadi, tujuan dari belajar tajwid itu untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar sesuai dengan tahsin, supaya kita tidak merubah makna dari bacaan Al-Quran, dan supaya bacaan kita itu nantinya bisa mencontoh tersambung ke sanadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga supaya setiap yang kita baca kalau benar, nantinya insya Allah kita akan dapat pahala. Tapi kalau bacaan kita salah dan kita tidak mau belajar, maka kita naudzubillah mendapatkan dosa. Jadi tujuan dari belajar tajwid selain tadi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran itu merupakan fardu ain karena sudah seharusnya setiap muslim belajar memperbaiki bacaan Al-Quran supaya terhindar dari kesalahan merubah makna baik lahan jali atau lahan khafi, dan supaya bacaannya itu tersambung nantinya mendapatkan sanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga supaya saat kita bertilawah maupun menjaga hafalan kita itu kalau sudah punya ilmunya nantinya mendapatkan pahala sesuai di hadis Nabi, kalau kita membaca Al-Quran satu hurufnya itu mendapatkan 10 gitu. Tapi kalau kitanya bacaannya salah dan kita tidak mau belajar, maka kita mendapat dosa. Tapi kalau kita mau belajar, meskipun kita tertatih-tatih, kita itu mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan pahalanya itu dua, yang pertama kesungguhannya saat belajar, dan kedua saat tertatih-tatih untuk mengucapkan setiap hurufnya dengan berusaha benar. Begitu mungkin Ustazah, mohon koreksinya kalau salah. Masya Allah. Ini udah merangkum semua materi ya. Masya Allah ya. Barakallah fiik. Nah, itu dua poinnya tadi ada yang telah disampaikan oleh Mbak Salsa ya. Tujuan belajar tajwid itu supaya tersambung ke Rasulullah. Ya, Masya Allah. Agar kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW ya. Terus yang kedua itu agar kita terbebas dari lahan atau kesalahan. Kesalahan lahan jali dan lahan khafi. Kalau lahan jali itu kesalahan yang seperti apa? Sebentar, aku
Oke. Apa nih tadi terpotong ya? Lahan jali itu kesalahan yang apa? Kemudian lahan khofi itu kesalahan yang apa? Ada yang ingat nggak? Lahan jali itu lahan jali itu kesalahan yang kecil ya. Kesalahan Contoh, yang jali. Jali? oh, Kecil? jali itu kesalahan yang besar. Mm-mm. Contohnya itu Kalau eh, merubah huruf, merubah huruf, kemudian salah harokat, mm-mm. hmm, kemudian kemudian hurufnya ada yang apa ya, kayak tertukar gitu. Iya, Terus merubah huruf atau tertukar itu sama ya, berarti merubah, tertukar, merubah huruf, kemudian merubah harokat, sama, sama panjang pendek termasuk kalau seingat anak panjang pendek itu kayak masuk ke kesalahan kecil. Bukan sih, bukan sih. panjang pendek masuk ke kesalahan jali. Oh iya, Iya. Terus apa lagi? Lahan kopi sekarang. kalau lahan hobi itu supaya seperti kita contohnya lupa, tidak membaca gunah, kemudian seperti apa ya? Tidak tadi tidak memberikan hak guna ataupun dengung. Mm-mm. Menghilangkan dengung, kemudian memberikan takrir, kemudian tebal tipis. Tebal Oh iya, tipis. tebal tipis huruf. Iya, betul, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terus kalau arti tajwid secara bahasa ada yang tahu? Memperbaiki bacaan Al-Quran bukan Ustazah? Hmm, lebih tepatnya, iya memperbaiki iya. Tapi kalau secara bahasa, memperbagus ya. Tajwid itu memperbagus. Oh iya. Oh iya, kalau tidak salah kayak pernah lihat memperbaiki, memperbagus, mempercantik bacaan gitu. Betul. Kalau tadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu, tadi Mbak Salsa itu sempat menyampaikan wajib ya. Kalau tadi fardu ain ya tadi nyebutnya kalau nggak salah ya, Iya. fardu ain. Eh, Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Kalau kalau untuk teorinya ya fardu kifayah, tapi kalau eh, mempelajari ilmu tajwid yang prakteknya itu kita wajib membaca. Jadi kalau membaca tajwidnya itu kita wajib dengan tajwid yang benar, tapi ketika teorinya nggak tahu itu nggak apa-apa. Tapi yang penting prakteknya. Tapi kalau bisa praktek dan teori karena teori itu membantu ketika kita praktek gitu. Terus untuk mempelajari ilmu tajwid itu dalilnya ada di surat Muzammil. Ayatnya ada yang tahu nggak? Ayat berapa? Oh, warotilil Qur'an tartila. Ayat 4 kan. Iya, betul ayat 4. Insya Allah. Lagi ya, tentang makhraj ini banyak tentang makhraj. Pengertian makhraj. Tengah. Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya. Iya, betul. Kalau caranya, ada dua caranya. Ada yang bisa menyebutkan?
Cara maksudnya Ustazah gimana? Eh, cara tahu apa ya? Cara kita tahu tempat keluarnya huruf itu ada dua. Oh, Misalnya, oh, keluarnya. Dengan cara menambahkan hamzah. betul. Itu yang pertama ya, dengan cara menambahkan hamzah. Gimana? Eh, contohnya ab, Oh, berarti mau tahu makhrajnya huruf apa? Ba ya? ba, Iya. Dengan cara menambahkan hamzah, abe sama sukun, disukunkan. Kalau ditasdidkan juga bisa juga atau tidak, Umaraimah? Atau hanya disukunkan saja? Umaraimah masih unmute? lupa Mbak. Iya. Bisa dengan disukunkan, juga bisa dengan ditasdidkan. Jadi, Mbak Salsa masih masih ingat materi ini? Eh, Ana lupa Ustazah kayak belum belajar, gak tahu pernah belajar, gak tahu lupa lagi. Jadi kalau kita mau tahu makrosnya suatu huruf, ada dua cara kalau di buku metode Asyafi'i ini ya. Yang pertama betul tadi apa sama-sama ditambahin hamzah sebelumnya pada huruf sebelumnya dan bisa ditasdidkan pada huruf tersebut. Terus cara yang kedua bisa disukunkan pada huruf tersebut. Kalau contoh yang ditasdidkan, abah gitu. Oh, abah. Oh, berarti makrosnya di bibir ba itu. Kalau misalnya mau huruf lain, apa ya? Huruf hmm, nun Huruf contohnya. ro. Huruf ro boleh. Arro, arro sebelumnya hamzah, kemudian ro-nya ditasdidkan. Ar-ro, oh di lisan gitu. Terus habis itu disukunkan. Aro, aro. Oh iya di lisan ya gitu. Misalnya apalagi kof disukunkan. Ako, ako. Oh di sini berarti eh apa pangkal lisan ya, pangkal lidah itu. Kalau macam-macam makhrajul huruf secara umum ada apa saja? Ada 5, ada Boleh macam-macam disebut? macam-macam makhluk huruf, ada al jauh, ada al khaisum, Hmm, terus al jauh, al khaisum, al lisan, hmm, al haq, hmm. terus eh ini apa namanya teh? Longga mulut. Rongga mulut itu apa? Longga mulut itu. Al jauh, Iya, rongga mulut al-jawf udah disebutkan. Al-jawf, al-haq, al al-lisan, al-khaisum. Satu lagi. itu lagi teh. Hmm, Asyafatain. oh Eh, iya, Iya, siapa tahu. asyafatan. Eh, betul. Siapa Jadi, tain. kalau huruf yang keluar dari al-jawf apa aja? Ini al jauh longga mulut. Ada alif, Ada huruf-huruf mad alif yang ya huruf panjang. mad. mad. Mm-mm. Kalau yang keluar dari al-haq, Dari al-haq itu tenggorokannya ada ha, ho, go, mm-mm. hmm, Hamzah. ain, Ha. Mm-mm. Ain. Ha. Ghin. Ho. Iya, sama.
Dari tenggorokan bawah dulu ya. Bawah ada hamzah sama ha. Hamzah sama ha. Ain sama ha, tenggorokan tengah. Terus yang di atas, loin sama kho. Lo sama kho, tenggorokan yang atas. Kalau yang lisan banyak banget nih. Mau sebutin coba hmm, umur Raima dulu ya. Umur Raima berapa ya? 10 boleh deh. 10 huruf yang keluar dari alisan apa saja umur Raima? Ka, Ka. ro, ka, Oh ya, ka. ro, Bengong. lam, Ka, ro, lam, fa, ha. za, za, Da, za atau da? za, Oke. zo, Mm-mm. nun, Lo, nun. Masih 4 lagi? ya, Ya, ada lagi? Ya, rod, ya, sama sod, pasangan-pasangan. Oh, boleh. sin, shin, Oke, shin. Satu lagi. jim, Oke, jim. Jim, shin, sama ya. Itu satu tempat ya. Lidah di bagian tengah. Barakallahu. Sekarang bahasa salsa, sisanya bahasa salsa. Dari ka, ro, lam, za, lo, nun, ya, sod, shin, sama jim. Apa Ustazah boleh diulang lagi soalnya? Eh, huruf-huruf yang keluar dari lisan. Oh, huruf-huruf yang keluar dari lisan. Huruf po, Mm-mm. huruf po, huruf sa kecil, kemudian sya besar, huruf sin, bata, sa, huruf ta, huruf ja, ja, bukan. Huruf ja, huruf Mm-mm. zak, huruf huruf dal, kemudian huruf zal, kemudian huruf zai, nah, kemudian huruf so, huruf bo, huruf kaf, huruf kof, huruf huruf lam, Ya, lam. Yang dekat dengan lam. kemudian huruf nun, Hmm. huruf kaf, klik batas saja. Kemudian huruf ro, Ro, udah disebutin tadi yang di awal atau belum? eh, Enggak kalau apa-apa. di anak roja, roja, so, bo, ko, la, nun, kaf. Oke. Kof, kaf. Kalau di pangkal lidah ada kof, terus nanti naik lagi sedikit ada kaf, terus di tengah-tengah lidah ada jim, shin, ya. Ini mudah ya hurufnya jim, shin, ya untuk diucapkan.
Terus di tepi lidah kanan sama kiri ada do, di, du. Terus ada lam. Di mana lam? Di ujung dua Ujung, tepi lidah. ujung dua tepi lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Iya, betul. Lam. Terus eh, nanti sedikit lagi setelah lam ada nun. Terus di punggung ujung lidah itu ada ro. Terus di punggung ujung lidah yang nempel di pangkal dua gigi seri atas. To, dal, sama ta. Terus nanti ujung lidah juga yang posisinya di dua gigi seri yang di bawah. Tadi yang di atas, sekarang yang di bawah. Kalau yang di bawah itu so, zai, sama sin. Terus di punggung ujung lidah yang nempel di dua gigi seri. Ya, do, ya, sama sa. Ya. Berarti ada berapa? Banyak ya. Udah untuk bagiannya ada 10. 17. 17. Insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, bisa. Terus kalau di asyafatan, kedua bibir, apa saja hurufnya? Ada huruf ba sama fa sama wau. Satu lagi? Mim. Iya, mim. Fa, ba, mim, sama waw. Tidak mungkin bisa terucap tanpa bibir ya. Terus terakhir ada al-khayshum, pangkal hidung. Pangkal hidung itu keluar huruf apa di situ? Mim dan Eh, nun. mim dan nun. Gunnah. Hmm, iya, punya gunnah ya di situ. Terus kita masuk ke sifat huruf sekarang. Sifat huruf itu tujuannya untuk apa sih kita belajar sifat huruf? Untuk mengetahui karakter huruf itu supaya lebih mudah saat diucapkan. Karakter. Ya. Oke. Supaya mudah diucapkan, supaya pengucapannya itu nanti sesuai sama makhraj sama sifatnya ya. Gitu. Terus kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Ternyata huruf yang makhrajnya sama kayak tadi jim, shin, ya itu sifatnya ada perbedaan ternyata gitu. Terus jenis-jenis huruf yang kuat sama lemah kan ada itbaq sama infitah gitu ya. Ada isti'la, istifal gitu. Jadi di sifat huruf ini kalau yang punya lawan coba perbedaan hamas sama jahar. Ada yang masih ingat Huruf-hurufnya Ustazah pengertiannya? atau apa pengertiannya? Hmm. Jahar kuat. Hmm? Jahar. Eh, jahar tertahan. Eh, Bukan, bukan tertahan. Jahar jelas. Iya, jelas apanya? oh, Emas samar. Hamas sama. Kalau jahar jelas. Kalau hamas itu samar, samar apanya? Ada yang bisa melanjutkan? sama hurufnya. Samar huruf. Sama sifatnya. Kalau hamas itu samar atau tertahan ya, aliran udaranya atau aliran nafasnya. Kalau jahar itu jelas. Jadi, kalau jahar itu hmm, oh eh, kebalik. Kalau yang jahar karena jelas suaranya, maka ada getaran karena tertutup ininya dua pita suaranya. Jadi banyak tertahannya aliran nafas atau aliran udara. Jadi kalau hamas itu mengalir ya. Kalau kalau apa koreksi kan banyak dialirkan lagi gitu kan hamasnya. Eh, Haf, ta gitu yang jarang, aku bukan jarang ya, yang beberapa kali
eh, ada koreksian kalimat itu di situ. Kaf sama ta. Alirkan lagi itu. Hamas. Hamas itu mengalir ya. Mengalir udaranya. Kalau jahar tertahan. Tertahan aliran udaranya atau aliran nafasnya. Kalau syiddah itu tertahan aliran suara. Lawannya adalah rokhawah. Kalau syiddah tertahan, maka rokhawah itu mengalir suaranya. Ada tempat keluarnya. Kalau mas itu hurufnya apa saja? Hamas hurufnya H kecil, huruf ta, eh, kemudian huruf zai, Zai? bukan. H kecil tadi huruf ta, terus huruf so, huruf Mm-mm. huruf so, huruf sin, Mm-mm. oh, Kak, sin, eh, kaf, huruf Hah, betul. Kalau pakai singkatan mungkin lebih ingat. bahasahu sasun sakat, Apa aja berarti itu? fa, ha, sa, so, ha, ka, ta. Bahasa, ha, Bahasahu sasun sakat. ini yang belum disebut jadi shin, ho, kemudian sod, sin, kaf, sama ta. Ada 10 huruf ya. Faha, ha, ha, shin, ho, sod, sin, kaf, ta. Jadi nanti kalau jahar berarti huruf yang selain itu. Begitu juga dengan syiddah sama rokhawah. Kalau syiddah itu ada timbakat, ada hamzah, jim, dal, ko, to, ba, kaf, sama ta. Berarti selain huruf itu adalah rokhawah. Rokhawah itu dialirkan suaranya ya. Kalau di antara syiddah sama rokhawah ada apa? Ada yang masih Eh, ingat? bayaniyah, Iya, bainiyah. Bainiyah atau tawasud. Eh, tawasud pertengahan. Kayak misalnya kita pernah kaji apa ya? Akidah wasiyah, wasit, tawasud pertengahan. Udah yang pertengahan ini juga iya. Ini pertengahan lin mengubah ro. Lam, nun, ain, mim sama ro itu adalah huruf-huruf yang pertengahan antara syidah sama rokhawah. Jadi mengalirkannya sedikit aliran suaranya ya pada makhraj hurufnya. Terus kita lanjut ke ini. Nun sukun nun sukun dan mim yang bertas. Nun sukun dan mim, nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin itu hukumnya apa saja? Ada apa saja di situ? Nun sukun dan tanwin. unsukun dan tanwin. idhar holki, idgham bigunah, idgham bilagunah, iklab, dan ikhfa hakiki. Masya Allah, betul. Kalau ikhfa hakiki hurufnya ada berapa? 15. 15. Izhar halki sama izhar syafawi bedanya apa? Idhal halaki sama Ifa Safawi. Sama, Kalau sama izhar syafawi. Ifa sama Idhar Safawi. Sama-sama izhar bahasa Arab. Izhar halki sama izhar syafawi. Kalau Idhal halki itu diucapkannya yang dari tenggorokan, Kalau syafawi yang dari bibir. yang dari bibir. Kalau syafawi maksudnya dari hukum apa itu? Hukum dari huruf Dari hukum kalau Ifa. dari hukum mim. Oh, Kalau mim. mim itu pasti syafawi. Idhar syafawi sama ikhfa syafawi itu berarti dari hukum
mim sukun. Kalau ada mim sukun bertemu dengan bla 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 segala macam, oh hukumnya ini gitu. Kalau idhar syafawi berarti mim sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf mim atau ba. Hmm? Mim atau ba? Kalau bertemu dengan mim atau ba? Idhar syafawi Eh, bertemu dengan huruf selainnya. Ah, ya. Kalau idhar bertemu syafawi. Heeh. Kalau bertemu idhar selain syafawi dan bertemu huruf dengan lain. huruf ba. Iya. Kalau idhar syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang selain mim sama ba ya. Nanti bacaannya jelas. Cara bacanya jelas. Kalau ikhfa nanti dibaca eh, dengan gunnah yang dipanjangkan ketika mim sukun bertemu sama ba. Gitu. Terus kita masuk ke hukum idgham. Hukum idgham yang pertama dari sisi makhraj dan sifatnya ada apa saja? 3 ada idgham mutamasilen, idgham mimi, idgham halki. Hmm? Idgham, Eh, idgham. idgham idgham mutamasilen sama idgham apa ya? Idgham mutam idgham mutam idgham mutajanisin. Idgham ini masuk? Masuk. Idgham mimi berarti mim sukun ketemu sama Mim. mim. Itu masuknya ke Hmm, hukum. Hukum mim mati. Iya, hukum mim. Kalau yang ini hukum idgham yang dari sisi makhraj dan sifat. Yang tadi betul, idgham mutamasilain. Kemudian ada yang sejenis ininya, sejenis apanya? Makhraj tapi sifatnya beda. Apa itu? idgham Mutajanisin. Ya, mutajanisain. Terus yang korib-korib. Yang ketiga yang korib-korib. Baca korib-koribnya. Mutakoribin. Mutakoribain. Iya, itu ya. Bahasa saya nggak ada info mimi di sini. iya iya. Dari sisi makhraj dan sifatnya. Kalau yang Nah, yang di sini ada catatannya kalau yang kita buka di idgham mutamasi lain. Khusus untuk mim sukun ketemu mim, nun sukun ketemu nun, itu dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan karena itu adalah masuknya ke idgham mimi. Gitu. Tapi untuk pembagiannya, idgham mutamasi lain, idgham mutajanisan, sama idgham mutaqaribain. Kalau idgham mutamasi lain itu pengertiannya bagaimana? Idgham mutamasilen itu yang Makhraj dan sifat gimana? makhraj dan sifat. Hmm? Makhraj dan sifatnya sama. Iya, kalau mutamasi lain itu sama. Semisal gitu. Ingatnya semisal mislain, mutamasi lain. Idgham mislain. Biasanya kalau menyingkat orang bilang lain gitu ya. Secara bahasa itu arti mutamasi lain itu sama. Jadi ingat-ingat kalau yang pertama itu makhraj sama sifatnya sama berarti dia adalah idgham mutamasi lain. Contohnya eh, udah ada di buku ya. Yang la ketemu ta, lam ketemu lam gitu, yang kaf ketemu kaf, dal ketemu dal, itu adalah idgham mutamasi lain. Terus kalau yang itu pengertiannya bagaimana? Makhraj
Baik. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Betul. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Kalau mutamasilan, makhraj sama sifatnya sama, tapi mutajanisan itu hanya makhrajnya saja yang sama, tapi sifatnya beda. Za, lo, da sama ta, kemudian ta sama da, sa ketemu za, to ketemu ta, ba ketemu mim, sama ta ketemu to. Terus kalau yang idgham mutaqaribain, pengertiannya bagaimana? Keduanya beda, makhraj dan sifatnya. Lebih ya, makhraj sama sifatnya itu Hampir beda. berdekatan. Ya, beda tapi berdekatan ya, berdekatan. Iya. Contohnya tadi di kalimat alam nahlukum. Betul. Alam nakhlukum. Apa ketemu apa? Di sana ada ikof dimasukkan ke huruf kaf. Qaf sama kaf. Heeh. Qaf itu makhrajnya ada di mana? Eh, kof dari pangkal lidah. Kalau kafnya Kalau kafnya maju sedikit. maju sedikit ya setelah qaf ya. Jadi mereka berdekatan, tapi makhrajnya berbeda. Gitu. Oke, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas review materinya. Mungkin sekarang kita kalian masih ada waktu atau ada kegiatan? Sebentar. Kita praktek sedikit boleh? Boleh Ustazah? Iya, sebentar ya. Iya. Terlihat jelas nggak layarnya? Jelas. Ya. Jelas. Oke, alhamdulillah. Kita ke Al-Baqarah aja. Siapa yang mau pertama? Umur Raima? Oh, sebentar. Eh, kalau di sini nggak bisa coret soalnya. Kalau kayak gini masih jelas. Masih jelas nggak, Akhwat? Mbak Salsa mau praktek duluan? Oh iya boleh. Oke, dari Ya. Ta'awud. Ya baik, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina
yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Masya Allah, bagus. Mbak Salsa. Barakallahu fiik. Amin. Untuk korek eh koreksiannya dikit, dikit Silakan, dari yang silakan. Masya Allah. Dari yang ini, alif, alif, A-nya agak kepanjangan dikit ya, Mbak Salsa. Alif, A, itu jangan kepanjangan, karena alif ini, A-nya tidak panjang. Tidak ada tambahan matnya. Tidak ada tambahan. Alifnya A gitu. Alif, alif, langsung cepet aja. Alif gitu. Terus sama yang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kof-kofnya itu agak-agak kurang tebal tadi ya yang ada kof-kofnya. Tadi yang Oh terlihat itu iya. yunfiqun. Tebal, selain tebal itu domahnya dijelaskan lagi. Monyong bibirnya ya. Ku. Oh, Hmm. oh. Terus sama yang di ayat 4. Hum yuqi. Qi. Tebal lagi. Yuqinun. Qi. Intinya nanti pokoknya kof-kofnya tebal lagi. Sama yang terakhir di ayat 5. Humul muf. Muf. Nah, itu ada sifat apa? Oh, ada sifat ini, hamas. Betul. Hamas itu dialirkan atau ditahan suaranya? Apa udara? Dialirkan, Mm-mm. dialirkan. Ya, dialirkan lagi ya udara atau nafasnya. Al-muf. Muf. Jadi jangan buru-buru al-muflihun gitu. Al-muflihun. Coba boleh diulang yang ini-ininya aja koreksi-koreksinya. Iya, baik. Bismillah yang pertama, alif lam mim. Masya Allah ini ahsanti. Kemudian yang kedua, yunfiqun. Mm-mm. Kemudian yang ketiga, hum hum yuqinun. Masya Allah. Kemudian yang kelima, humul muflihun. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakillah khairan, Mbak Salsa. Sekarang umur lima ya? Amin. Umur Raima sudah siap? Insya Allah. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala huda ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Umur Raima. Kita
Hmm, Kita ini ya, bareng-bareng dari awal. Bismillahirrahmanirrahimnya tadi kepanjangan nih. Oh, ini umur Raima. Untuk keseluruhan bagus, tapi ada panjang pendeknya yang tadi ada kepanjangan sama kependekan. Nah, ini hinya yang di sini kepanjangan. Bismillahirroh gitu. Harusnya langsung ke ro. Ada gunnah. Bismillahirroh gitu ya. Irrohmanirrohim. Terus alif. Tadi agak kepanjangan juga umur Raima. Nanti lebih dicepatkan A-nya ya. Alif, alif, sama yang dalikal kitabu la. La-nya tadi kurang panjang. La kitabu la raiba fi. Nah, ini fi. Kalau mau berhenti di fi gitu. La raiba fi. Fi gitu. Hanya ya. Fi. Jangan hilang fi. Fi. Tetap dibaca. Tetap ditunaikan hak hurufnya. Fi. Maaf, Mbak, bagaimana? Mm-mm. Iya, sampai yang mana? Suaranya hilang? Ya, ya, la roiba fi. Oke. Yang la roiba fi tadi hanya itu hadomirnya ketika diwakafkan itu tipis, harus tebalkan lagi. Hanya la roiba fi gitu ya. Fi dibaca secara sempurna hak hurufnya. Terus di ayat yang ketiga ada wa yuqimuna. Muna tadi kependekan. Wa yuqimuna. Muna gitu. Munya dipanjangin lagi ya nanti ya. Yuqimuna. Terus rojak. Ini rojak tadi bacanya. Rozaz. Jelaskan lagi. Rozak. Rozak. Jangan rojak ya. Terus di ayat yang keempat. eh ayat yang keempat ini min qabani. Qabani berarti kepanjangan ini linknya. Min qabanika. Min qabanika. Nanti pendekin lagi. Sama yang 5. Kita ini dialirkan hamznya. Humul muflihun. Muflihun. Boleh coba lagi basmalah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Santi. Alif lam mim. Kurang panjang lam sama mimnya. Alif lam mim. Oke. Zalikal kitabu la raiba fih. Oke, Masya Allah. Santi. Bagus, Umur Raima. Sekarang berarti yang wa yuqimuna. Munya dipanjangin. Wa yuqimuna sholah. Sopnya ada tanda apa? Tasydid. Berarti nanya nanti langsung masuk ke sop. Wa yuqimuna nasso. Wa yuqimuna sholah. Wa yuqimuna sholah. Oke, sopnya boleh tebal lagi nanti ya sama qi. Qi walaupun kasroh, qofnya qi jelas. Wa yuqi jangan tercampur sama ki. Wa yuqimuna sholah. Wa yuqimuna wa yuqimuna sholah. Masya Allah. Ya, Santi. Sama yang rozaqnahum. Razaqnahum. Qafnya lagi. Rozaq. Razaq razaqnahum Oke, Santi. Terus yang min qablika. min min qablika. Oke. Min langsung ke eng. Min
min qablika. Oke, Masya Allah. Sama ayat yang terakhir. Humul muflih. Hu- Humul muflihun. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Mungkin prakteknya sampai sini dulu ya. Untuk pengumuman lebih lanjut terkait ujiannya nanti insya Allah menyusul. Tapi kalau teori mungkin pekan ini insya Allah dikirim soalnya ya. Terus ada deadline-nya. Semoga nanti Allah memudahkan untuk mengerjakan. Untuk prakteknya nanti di pekan depannya. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau disampaikan? Oh, berarti ujian ciri minggu depan. Mbak Salsa suaranya terputus-putus. Ustazah untuk teorinya berarti depan untuk teorinya. Materinya. Untuk teorinya. Iya. Kenapa Mbak Salsa? Suaranya terputus. Untuk teorinya berarti dikirim minggu depan ya, untuk secara teorinya gitu. Oh, teorinya pekan ini insya Allah ya. Kalau nggak Sabtu, Oh iya. nanti kalau prakteknya insya Allah pekan depan. Gitu. Oh iya. Ya, oke Mbak Salsa. Oh berarti teorinya Sabtu dikirimnya. Kalau nggak Sabtu mungkin Ahad ya. Oh iya. Ya, Prakteknya minggu depan ya Ustazah. betul. Mm, Oh baik. Oke, mungkin itu aja ya. Cukup ya malam ini ya. Saya ucapkan Iya, terima Mbak. kasih. Iya. Iya. Terima kasih sudah belajar bersama sampai detik ini. Jangan putus belajar ilmu syar'inya Allah itu sampai kita meninggal. Harus terus belajar. Tuh. Terus eh Amin. ya, terus semangat dan minta pertolongan sama Allah. Jangan lupa terus luruskan niat sebelum dan saat juga sesudah kita belajar. Itu jazakunallah khairan. Barakallahu fikunna. Umaraima, Mbak Salsa sama Mbak Sofi tadi izin ya lagi di jalan, nggak bawa earphone. Kayak nggak apa-apa. Semoga nanti bisa nyimak rekaman ini ya. Amin. Sam- Amin. Jazakumullah khairan saja minal aizin wal faizin taqabbalakum minna wa minkum. Walaupun lebarannya udah lama terlewat tapi ini masih di bulan Syawal, maka anak ingin mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbalakum minna wa minkum siangana siangikum. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya, dan terima kasih juga untuk Umur Lima sudah menemani anak belajar. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dapatkan ridho Allah, dan semoga Allah memudahkan Umur Lima untuk menuntut ilmunya, dan semoga Allah mudahkan Ustazah untuk mengajarnya. Jazakumullah khairan katsiran atas semua kebaikannya. Semoga Allah temukan kita nanti di surga. Amin. Amin, amin. Amin. Jazakallah Mbak Salsa doa yang baik. Kembali ke Mbak Salsa juga. Jazakallah Mbak Yafi yang telah mengajarkan sampai detik ini. Ya, amin. Insya Allah. Uh, wa wa antunna sampai sampai speechless doanya Mbak Salsa ya. Terima kasih ya Mbak Salsa ya. Wa jazakillahu khairan. Eh betul masih di bulan Syawal. Wa minkum ya. Semoga Allah menerima amalan kita saat bulan Ramadan kemarin dan semoga dimudahkan bagi yang sedang berusaha untuk puasa Syawal ya di saat ini masih ada sisa waktu sebelum Syawal selesai. Semoga Allah mudahkan. Terus dari saya pribadi juga Amin.
saya ketika kesalahan baik yang disadari maupun yang tidak, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari, dan banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Semoga kalian meridhoi kalau ada banyak kesalahan. Oke, kita cukupkan sampai sini. Sudah malam, mungkin selamat istirahat setelah ini ya. Tutup dengan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kita Alhamdulillah. subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Baik Ustazah. Sampai ketemu lagi di ujian praktek. Amin.